Tangisan Buya Hamka dan Farid Ma'ruf menyatukan Muhammadiyah yang hampir pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konten ini disajikan Pustaka Buya Hamka. Merujuk berbagai sumber terpercaya, dimakalahkan oleh Arif Rahman Khalid AR Sultan Mansur di Jakarta. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Pemirsa yang budiman, sosok Abdul Malik Karim Amrullah atau yang karib disapa Buya Hamka adalah sosok spesial di Muhammadiyah. Buya Hamka telah menghadirkan pemikiran dan sikap yang damai, bersamaan dengan sikap kritis dan pemikiran maju. Dalam pengakuan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, Buya Hamka juga sosok yang berwibawa dan memikat. Haidar muda saat itu begitu mengagumi Buya Hamka, dirinya takjub dan ingin sesering mungkin ketemu dengan sosok ulama karismatik ini. Kita beruntung karena Buya Hamka mewarisi hazanah, mozaik dan karya-karya yang begitu banyak, termasuk karya terbesar yakni Tafsir Al-Azhar. Tutur Haidar dalam seminar antar bangsa bertajuk Pemikiran Buya Hamka di Alam Melayu yang diadakan Institute Darul Ihsan, IDE, Malaysia. Di Muhammadiyah, kata Haidar, pemikiran Buya Hamka selain multidimensi juga utuh. Pemikiran Buya Hamka tentang keislaman, beliau memiliki pemikiran yang modernis, reformis, dan maju atau dalam diksi di Muhammadiyah disebut dengan Islam berkemajuan. Pada bulan November tahun 2022, Persyarikatan Muhammadiyah mencapai usia 110 tahun. Hingga kini, organisasi yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut telah melalui pelbagai tantangan dan rintangan. Entitas yang mengusung dakwah berkemajuan itu terus mengisi sejarah Indonesia sejak era kolonial, revolusi, dan periode-periode kepemimpinan masing-masing Presiden RI pada masa Orde Lama. Muhammadiyah sempat berjarak dengan penguasa. Ceritanya bermula dari Partai Masyumi, yang di dalamnya Muhammadiyah menjadi salah satu unsur utama. Berbicara tentang Masyumi, tidak lepas dari dinamika politik sejak medio 1950-an. Kala itu, kekuasaan politik di Indonesia kian terpusat pada sosok Presiden Soekarno. Pada tanggal 1 Desember tahun 1956, Bung Hatta meletakkan jabatan Wakil Presiden. Mundurnya negarawan berdarah Minang itu disebabkan adanya perbedaan yang prinsipil di antara kedua Dwi Tunggal tersebut. Hatta tidak sependapat dengan Bung Karno bahwa revolusi belum selesai. Retorika tersebut justru menimbulkan kesan mengesampingkan pembangunan. Dalam hemat Hatta, revolusi sudah selesai dengan tercapainya kemerdekaan Indonesia. Pendapat lain mengatakan, Hatta mundur karena merasa, dalam sistem kabinet parlementer,
Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara. Maka, fungsi wapres otomatis tidak diperlukan lagi. Mundurnya Hatta membuat girang para politikus komunis. Dalam pemilu 1955, Partai Komunis Indonesia (PKI) menduduki posisi keempat terbesar. Di urutan pertama hingga ketiga, ada PNI, Masyumi, dan Partai Nahdlatul Ulama. Lebih sukacita lagi PKI tatkala Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pecah pada Februari tahun 1958. Munculnya PRRI dilatari ketidakpuasan tokoh-tokoh di daerah Sumatera. Mereka menganggap pemerintah pusat telah menganaktirikan daerah dalam pembangunan nasional. Di samping itu, Bung Karno dinilai terlalu dekat dengan PKI, yang pada 1948 dahulu justru memberontak ketika Indonesia sedang kesusahan digempur Belanda. Dalam struktur PRRI, terdapat tokoh-tokoh penting Masyumi. Memanfaatkan kesempatan, PKI lalu membujuk Bung Karno agar hak hidup Masyumi dicabut sekali dan untuk selama-lamanya. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1960, Presiden mengeluarkan Kepres nomor 200 tahun 1960. Isinya memerintahkan Masyumi untuk bubar. Dalih utamanya, beberapa pemimpin partai berlogo bulan sabit bintang itu terlibat dalam peristiwa PRRI. Sementara pimpinan Masyumi yang baru di bawah Prawoto Mangkusasmito tidak mengutuk mereka yang terlibat itu. Sebagai partai kaum modernis, tentunya tidak ada pilihan selain taat konstitusi dan hukum. Sejak tanggal 13 September tahun 1960, pimpinan pusat Masyumi menyatakan bahwa Partai Masyumi bubar. Pro kontra di Muhammadiyah zaman Orde Lama. Wajarlah bila Muhammadiyah termasuk yang kecewa dengan keputusan otoriter Bung Karno itu. Salah seorang tokoh Muhammadiyah yang turut menaruh concern akan hal ini ialah Buya Hamka. Sebuah berita membuatnya terkejut pada 1960, yakni sesudah pembubaran paksa Masyumi. Bung Karno dikabarkan menunjuk Letnan Jenderal TNI Muljadi Joyomartono sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Tak menunggu waktu lama, terjadilah perdebatan atau bahkan pro kontra di internal Muhammadiyah. Sebagai catatan, Letjen Muljadi Joyomartono adalah seorang tokoh Muhammadiyah yang merupakan murid Buya A.R. Sutan Mansur. Muhammadiyah memang sejak dulu banyak diisi pula oleh perwira tinggi tentara nasional. Sebut saja semisal Panglima Besar Sudirman. Selain Letjen Mulyadi Joyomartono, Buya Ahmad Rashid Sutan Mansur pun berpangkat militer Mayor Jenderal TNI. Muljadi Joyomartono telah aktif di persyarikatan ini sejak remaja di Solo, Jawa Tengah. Hingga tahun 1959.
Namanya tercatat dalam struktur pimpinan pusat Muhammadiyah saat Buya Ahmad Rashid Sultan Mansur menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak periode 1952 hingga 1956. Kemudian terpilih kembali periode 1956 hingga 1959. Ada yang menolak masuknya Muljadi ke dalam kabinet. Mereka menilai Muhammadiyah terkesan sudah bertekuk lutut di bawah rezim Bung Karno karena seorang unsur PP masuk di dalam pemerintahan. Hamka termasuk kelompok yang berpandangan demikian. Namun, ada pula yang secara terbuka mendukung Muljadi menjadi Menko Kesra. Seorang tokoh Muhammadiyah kelahiran Kauman Yogyakarta, Farid Ma'ruf, termasuk yang memberikan dukungan itu. Sesungguhnya, antara Hamka dan Farid Ma'ruf bisa dibilang sebaya. Mereka sama-sama kelahiran tahun 1908. Polemik dimulai dengan tulisan Hamka di Harian Abadi. Judulnya cukup hangat. Maka pecahlah Muhammadiyah. Dalam tulisannya itu, tokoh berdarah Minangkabau tersebut menyatakan, ada dua golongan dalam PP Muhammadiyah akibat masuknya Muljadi ke dalam kabinet. Kedua kelompok yang bertolak belakang itu, golongan istana dan luar istana. Hamka juga menyebut bahwa Farid Ma'ruf termasuk golongan yang pertama karena berupaya membawa Muhammadiyah ke istana. Akibatnya, sesudah artikel itu terbit sebagian warga Muhammadiyah menyudutkan nama Farid Ma'ruf dan tentunya Muljadi Joyomartono. Air mata Buya Hamka. Buku 100 Tokoh Muhammadiyah yang Menginspirasi, 2014, memuat kisah mengharukan pasca terbitnya tulisan di Harian Abadi 1960 itu. Tak lama kemudian, sidang Tanwir Muhammadiyah digelar di Gedung Muhammadiyah Yogyakarta. Forum ini menjadi buruan para wartawan. Sebab, hadir di sana antara lain Buya Hamka dan Farid Ma'ruf. Tibalah saatnya moderator mempersilakan Hamka naik ke mimbar. Secara tersirat, Hamka dipersilakan untuk memberikan keterangan atau klarifikasi tentang tulisannya. Maka pecahlah Muhammadiyah. Di atas mimbar, Hamka berdiri dengan tenang. Untuk sesaat, tidak mengucapkan sepatah kata pun sesudah salam pembuka. Tiba-tiba, Hamka berurai air mata. Dengan suara tersendat menahan sedih, ia mengakui bahwa perasaannya tersentuh. Segera, tangannya mencari-cari pulpen, lalu menulis di atas secarik kertas. Katanya, semua yang ditulisnya dalam Harian Abadi itu bermaksud baik, didorong niatan semata-mata cintanya kepada Muhammadiyah. Namun, lanjutnya, jika tulisan itu menyinggung perasaan Farid Ma'ruf yang sangat dicintainya, Hamka menyatakan sangat menyesal. Di hadapan hadirin itu, ia meminta maaf dan memohon ampun kepada Farid Ma'ruf. Turunlah Hamka dari atas panggung. Selang beberapa saat kemudian, moderator mempersilakan Farid Ma'ruf naik ke atas mimbar. Sebenarnya, guru besar Universitas Gadjah Mada itu telah mempersiapkan berkas-berkas dalam map sebagai senjata untuk mendebat Hamka. Semula dikiranya, penulis Maka Pecahlah Muhammadiyah itu akan menyerangnya bertubi-tubi di hadapan peserta sidang. Ternyata, Hamka justru secara terbuka dan tulus meminta maaf kepadanya. Maka di atas podium, cukup lama Farid terdiam. Lalu, dengan tenang dijelaskannya bahwa Muljadi pernah menyatakan kepadanya,
Kesediaan untuk menerima jabatan menteri didasari perenungan saksama. Muljadi menilai, dengan jabatan itu dirinya dapat menyokong amal-amal sosial Muhammadiyah. Pertimbangan lainnya ialah, dalam kondisi sekarang tetap perlu adanya kerjasama antara Muhammadiyah dan pemerintah pusat. Farid mengatakan, perbedaan pandangan antara dirinya dan Hamka sebenarnya sama-sama didorong niat baik. Namun, apabila ia dikhawatirkan membawa persyarikatan pada istana, ia pun bersedia diberhentikan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Dengan ikhlas saya mengundurkan diri dari pimpinan pusat, katanya. Belum selesai kalimat itu diucapkan Farid, Hamka segera berdiri dan mengacungkan tangan. Pimpinan katanya berseru, "Jangan saudara Farid mundur. Kita sangat membutuhkan dia. Saya, Hamka, yang harus mundur." Belum selesai kalimat itu disampaikan Hamka, Farid kemudian turun dari mimbar. Ia lalu berjalan menuju Hamka, hendak memeluknya. Hamka pun menyongsong Farid. Kedua tokoh Muhammadiyah ini berpelukan dengan air mata bercucuran. Semua hadirin di gedung Muhammadiyah Yogyakarta tertegun. Lalu menyusul ucapan hamdalah dan tepuk tangan. Sesekali terdengar pekik takbir. Lantas, sidang tanwir beranjak kepada topik lainnya hingga selesai. Keesokan harinya, berita di Abadi memuat laporan berjudul Muhammadiyah tidak pecah.